Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali setelah beberapa pertemuan kita libur dikarenakan masa pandemi PPKM. Apa PPKM teh? Pelan-pelan apa? Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini di negeri kita dan juga di negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga mengistiqomahkan di masa-masa ini, selalu bersabar menghadapi wabah ini. Pada pertemuan ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu babu dukhulil khala wal istitabah. Punya bukunya enggak? Punya kitabnya enggak? Bab masuk WC dan istinja, istitabah. Apa yang dimaksud dengan bab? Al-babu al-fathatul ma al-fathatu fil ha'ili baina syai'aini. Yang sesuatu yang terbuka, pembuka dalam sesuatu yang tertutup, baina syai'aini antara dua perkara, yatawassalu biha min kharijin ila dakhil, yang bisa menyampaikan dari luar ke dalam. Kalau antum pernah belajar Durusulullah, hadza babun, ya, itu adalah pintu. Pintu itu yang membuka antara sesuatu yang tertutup sehingga bisa masuk dari luar ke dalam. Atau al-madkhal ila syai'i, jalan masuk kepada sesuatu. Dikatakan bab dukhulil khala, tempat masuk pembahasan pada pembahasan masuk al-khala WC wal istitabah, ya. Bab itu adalah turunan dari kitab. Kitab baru bab. Kitabut Thaharah, babu dukhulil khala wal istitabah. Atau bab siwak misalkan. Kitabul Jami, kitab yang menghimpun. Selanjutnya babul adabi dalam Bulughul Maram. Kalau dalam Bulughul Maram, kitabut Thaharati, bab pertama babul miyahi. Kitab Thaharah turunannya
bab tentang air. Gitu. Nah, dari bab biasanya ada fusul, pasal. Sudah jadi bahasa kita, bab pasal. Kitab undang-undang aya babna, aya bab siji naon. Aya pasalna, pasal 1, pasal 2. Nah, gitu. Bab masuk WC. Kenapa di sini dibahas bab masuk WC di dalam toharoh? Karena toharoh itu dibagi dua, ya. Toharoh dalam artian bersuci dari sesuatu kotoran. Ada toharoh dari hadas. Apa toharoh dari hadas? Toharoh dari sesuatu yang keluar dari dua jalan. Hadas dibagi dua, ada besar, ada kecil. Toharoh hadas besar mandi, toharoh hadas kecil wudu, kan gitu. Ada toharoh dari al-khubus, toharoh dari kotoran, dari najisnya, gitu. Nah, ini kita akan membahas toharoh dari hubus, bukan toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas mah wudu, mandi, tayamum, begitu. Ya. Toharoh dari al-hubus, dari kotoran, apa? Toharoh dari hubus, yaitu istitobah. Istitobah adalah tolabut taib, menuntut at-taib. Toba syai, lamun sesuatu dikatakan toba bagus, taib menuntut kebaikan, ingin bersih, gitulah. Yang masyhur di kita adalah istinja, ya. Yang masyhur di kita adalah istinja. Istinja itu bisa dua, ya. Istinja itu di kita mah sebenarnya istinja itu lamun teu aya cai istinja weh, sanakan gitu nya. Harus istinja weh ku batu. Justru istinja mah ku cai. Lamun ku batu naon namina? Istijmar. Ya, istilahna istijmar gitu. Ya. Al-khala, ari istitobahanat atos. Al-khala, apa nih saya mudahkan dengan al-khala? Ya. Bab masuk WC ini yang berkaitan dengan masuk WC ini ada yang berkaitan dengan hukum syar'inya itu ada bersifat ucapan, kaul, ada yang bersifat perbuatan. Yang bersifat ucapan, hukum syariat yang berkaitan dengan masuk WC ya, yaitu doa sebelum masuk WC dan setelahnya. Itu hukum yang berkaitan dengan ucapan. Kalau hukum syar'i yang bersifat berkaitan dengan perbuatan, bagaimana adab sebelum masuk WC teh ngalangkahkeunana teh ku suku nu mana? Suku kasar teh ku sampean nu mana? Tapi nu kasar mah perpecahan sukunya. Nah, suku pecah-pecah. Rorombeheun nah, suku kasar ada. Kemudian
adab yang kedua, adab yang berkaitan dengan ketika di dalam WC teh kumaha gitu. Ada mul kalam, untuk ngobrol, kalau ngobrolnya lira, dek ngobrol jeung saha atuh. Cumarios di WC, hahari ringan, nah, ya. Zikir teu kengeng. Kemudian yang ketiga adalah adab setelah beres dari WC atau keluar WC gitu. Kalau di bab di kitab-kitab yang lain bermacam-macam yang berkaitan dengan bab duhulil khala itu. Kalau di Umdatul Ahkam namanya bab duhulil khala. Meser gerak kitabna ada alit. Ya, matanya itu sedikit kecil. Ada yang disebut dengan adab qada'il hajah. Ada disebutkan babul khala atau bab adab khala. Ada disebutkan babul istitobah, ada disebutkan bab qada' hajat. Yang ini yang di Umdatul Ahkam apa? Babu dukhulil khala wal istitobah. Bab masuk WC dan istitobah. Jadi di dalam bab ini adalah ada hukum-hukum dan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-khala, ya. Al-khala itu apa? Al-khala diambil dari kata al-khala adalah tempat yang al-khala itu kosong, tempat yang kosong, tempat yang disiapkan untuk qada' hajat, itu al-khala. Disebut WC itu al-khala karena rata-rata orang kalau mau buang hajat itu ingin kosong, ingin sendiri. Maka al-khala itu ada yang berbentuk bangunan, ya, bangunan. Biasanya kalau zaman dulu namanya WC itu selalu di belakang, ya. Atau dulu mah bahari hareup. Dulu pisan atau mah jadwal. Jadi tempat mandi teh aya di halaman bumi, reres teu? Reres? Di Sumedang kumaha? Depan rumah ada sumur, betul? Ya. Ada. Kan kampung deh dia. Kemudian modern sedikit ngebang dilebetkeun, dipindahkeun dan ditempatkan yang paling ujung, betul enggak? Nah, deket dapur. Nah, begitu. Zaman kembali lagi ke zaman rumah apa namanya? Apa disebut sekarang itu? Minimalis. Aya di payun deui, sekarang di depan lagi ya. Jadi ada ruang tamu, ada kamar, ada WC. WC-nya diapit ku kamar. Tapi saya daripada dipengker. Ya. Kalau di belakang itu kalau tamu mau ngiring kajaman. Oh, mangga. Wah, dibubarkeun heula tah. Ibu-ibu di tukang teh aya saya mah dek ngiring kajaman. Wah, aduh punten paknya. Iya Pak Balata jadi kurang gitu. Tapi kalau di depan kan lebih ini gitu tuh. Itu bangunan yang ditempatkan khusus untuk buang air dan menyendiri.
Al-khala juga hukumnya itu bila seseorang itu mau buang air itu menjauh dari halayak ramai. Ya. Jadi kalau dua suatu kampung ya yang rada-rada primitif gitu ya. Itu kalau mau buang air bawa ember dan berisi air, ada kebon digali aya lomang sakitu tah khusus we eta mah eta lebih gitu, jauh nah, gitu eta namanya khala. Kalau di padang pasir ya dia menjauh dari orang-orang, kalau lagi barang-barang itu namanya al khala ya, begitu khala teh karena kosong dari yang lain ya. Kalau buang air itu tidak mau bersama yang lain yang normal. Makanya anehnya di suatu kampung aya cukang, ada apa namanya, ada susukan sungai, aya cukangan, eta mah bari ngobrol we gitu di pinggir, eta bari udud gitunya. Jika nama obrolan can beres terus kedua di ditu yuk nah iya yang kacai sarua sama kan dua-duanya ngobrol seperti itu mah tidak beradab ya, seperti itu ya. Itu babul khala wal istitobah ya, dimiliki bukunya, kitabnya ya. Nah minimalnya yang kayak gitu tuh lihat ini terjemahan anak, coba acungkeun ka luhur. Nih para bapak nu kieu gitu. Ya, yang gitu minimalna. Soalnya namanya ini kan mau kajian kitab ya. Ada kajian kitab dibagi terus tadi canak deui. Dibagi. Nah itu kalau minta gratisan itu begitu, ya, gitu. Jadi asa teu meuli gitu. Jadi beban naon. Makanya harus disediakan suruh beli. Jadi dia merasa beli, iya lebar ya. 20.000 misalkan, gitu, dicanak ya. Jadi kalau ngaji kitab bawa kitabnya. Ya bawa kitabnya ya. Dalam posisi tidak sabar itu kadang seorang ustadz tidak mau ngajar ya. Kalau ngaji kitab gak bawa kitab ya. Masuk hadis yang pertama ya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, adalah keadaan beliau apabila masuk WC, maksudnya adalah idza arada dukhul, apabila akan masuk WC. Qala, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Allahumma ya Allah. Allahumma itu ya Allah. Ya-nya dihapus diganti dengan mim. Diganti dengan mim. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Jadi mimnya itu pengganti dari ya. Maka tidak boleh ongkoh ngange ya, ongkoh Allahumma ya Allahumma, tidak boleh. Dan antum gak akan pernah mendapatkan seperti itu. Karena Allahumma ini adalah pengganti dari ya. Kalau yang mengganti dan yang diganti itu tidak boleh ada berbarengan, betul enggak? Mohon maaf para ikhwan semua, ustadz tidak bisa hadir, yang ada adalah badalnya. Ustadznya hadir tuh. Manya ustadzna aya, badalna aya, keur naon atuh. Nah, kan seperti itu. Ya. Jadi Allahumma
Mimnya itu adalah pengganti dari ya. A'udzubika, aku berlindung. Atasimu bika, aku berlindung kepadamu. Ya. Secara kalimat ini adalah khobariyah, khobar. Aku berlindung. Khobar kepadamu. Ya, khobar. Tapi secara makna adalah insya'i. Insya'i itu tolab, doa gitu. Jadi kumaha? Aku berlindung kepadamu itu maksudnya ya Allah lindungilah aku. Ya. Kan doa, ya Allah lindungilah aku. Begitu. Kalau aku berlindung kepadamu itu khobar. Seperti aku mencintaimu. Namanya kadinya. Aku mencintaimu itu khobar ya. Ya. Seperti itu. Kalau cintailah aku, eta nawan? Naon Pak? Insya. Nah, kalau di eta teh khobar dan insya itu dibahas dalam ilmu bahasa, di dalam ilmu balaghah. Jadi lamun geus di dieu aya durusul logoh aya ya eta ilmu nahwuna, nanti ada ilmu balaghah geus tingkat luhurna teh gitu. A'udzubika minal khubuthi. Al khubuth jama' dari khabith. Ya, jama' dari khabith. Yaitu setan-setan perempuan. Apa? Minal khubuth afwan. Khubus setan laki-laki, wal khobais dan setan perempuan. Jadi berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Ada juga lafaznya minal khubsi. Kalau al khubsi mah asyar, kejahatan, berlindung dari kejahatan. Ya. Jadi seolah-olah lafadznya berlindung kepada kejahatan dan pelaku dari kejahatan, keburukan dan pelaku dari keburukan, begitu. Yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah faidahnya disyariatkan berdoa ketika masuk tempat yang digunakan untuk buang hajat dengan doa ini. Karena itu adalah merupakan tempatnya setan. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Dalam isti'adzah itu, apakah WC-nya itu berupa bangunan WC ataupun di tanah lapangan, di pelataran, sama saja. Cuman bedanya kalau di bangunan mah pas mau masuk kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is sebelum mau masuk. Kalau di pelataran iraha orang ieu ketika menyingkapkan baju kita atau ketika mau buangnya gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berada dalam perasaan
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaga diri dan juga menjaga waktu-waktunya. Diatur waktu, keadaannya itu tertata gitu. Maka beliau beristiadah pada waktu yang dia mesti beristiadah. Ya. Beliau itu berbicara pada waktu yang harus beliau berbicara. Beliau itu diam tatkala beliau harus diam. Jadi sudah tertata. Disiplin Nabi teh. Ya, disiplin. Yang ketiga, bahwasanya tempat-tempat najis seperti kamar mandi, WC, tempat sampah itu adalah tempatnya setan. Oleh karena itu disyariatkan kita beristiadzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan, atau dari keburukan, kejahatan dan para pelaku kejahatan dan keburukan. Karena nyata ini, ada seseorang yang dalam keadaan marah dia masuk WC tidak membaca tidak membaca isti'adzah tadi, keluar kasurupan Pak. Ada setan dinya itu tempatnya. Jadi selalu kita beristi'adzah. Yang keempat, bahwasanya seluruh makhluk itu butuh sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hal pada perkara yang itu akan menyakitinya dia atau memadorotkan kepada dia. Jadi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang akan melindungi kita dari mara bahaya. Yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwa perhatian sahabat terhadap urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan-keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan. Nabi dalam keadaan begini, mau melakukan ini, supaya apa mereka memperhatikan keadaan Rasul itu? Supaya mereka itu bertaasi. Ya, bertaasi itu mengikuti cara-caranya. Mau ke WC aja dilihat gimana cara ke WC Nabi. Supaya apa? Mengikuti. Oh, membaca itu. Kemudian setelah diikuti, dinukil, dibicarakan, disampaikan, diriwayatkan kepada kita, kepada umat setelahnya. Nah, maka kita pada hari ini mendapatkan kabar tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk WC. Apa yang dibacanya. Yang keenam, hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan cakupan serta rincian syariat Islam. Ya. Sampai rinci pada seluruh adab-adab yang bermanfaat.
Ya. Kalau urusan masuk WC mau buang hajat aja diatur, yang mungkin itu dianggapkan sepele, apalagi perkara-perkara yang besar. Urusan negara gitunya, urusan apa ini politik, ekonomi, pasti eta aya. Ya, sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkecil saja diatur. Dari An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita, ya, apabila kalian datang ke al-ghait, ya, al-ghait adalah WC. Ya, al-ghait adalah tempat yang digunakan untuk buang hajat. Ya, tempat yang jauh, tempat yang tertutup gitu ya. Sebelum apa? Sebelum dibangun bangunan-bangunan WC. Ya, kayak tadi mungkin saya ceritakan. Pelataran kebun bikin apa, atau dataran yang melengkung, bukan melengkung, cekung, turun, ya tempat yang nu ngalegok, ada di puncak maka tarempo ku sararea atuh, kernawan, ya yang legok, di sana disebutnya al-ghaid. Ya, sebelum dibangun WC. Ghaid juga diartikan dengan buang air besar, ghaid. Baul, ghaid. Apabila kalian masuk ke WC, fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, bi ghaitin ketika buang air besar, wala baulin juga ketika buang air kecil, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya, walakin syarriqu au gharibu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat itu ditinjau dari orang Madinah, ya, karena Ka'bah itu ke utara, ke Mekah itu, ya. Maka kalau Ka'bah ke sana, maka jangan menghadap ke utara, jangan menghadap ke selatan, tapi ke barat atau ke timur gitu ya. Kalau kita mah ke barat, ya disuruh ke barat, bukan ini pada waktu itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan ini ketika di Madinah. Qala Ayyub faqadimna Syama, kami datang ke Syam, fawajadna marahidha qad buniyatna wal ka'bati, kami mendapatkan WC telah dibangun dan menghadap Ka'bah. Panana kharifu anha, maka kami berpaling darinya, ya, masuk tapi berpaling menghadap. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faidahnya yang pertama, larangan dari menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau buang air besar. Dan larangan ini lit tahrim, menunjukkan haram. Walaupun para ulama berbeda pendapat ya. Tapi pada dasarnya kan larang itu haram. Dan hal ini untuk menunjukkan keagungan kiblat dan menghormatinya. Menghadap sholat ini menghadap pipis kan gitu.
ketika sholat aja kalau mau buang ingus atau sisa makanan ke kiri kan ya, seperti itu. Apalagi ini kotoran deh. Yang kedua, bahwasanya larangan iri umum baik di pelataran maupun dalam bangunan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama karena ini adalah hadis yang merupakan nas yang sharih, nas yang jelas dalam larangan. Dalam larangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan ini juga merupakan perbuatan rawi sendiri. Abu Ayyub datang ke Syam, nan harif, kami berpaling, ya tidak menghadap kiblat. Yang ketiga, bolehnya menghadap matahari atau bulan ketika buang air kecil atau buang air besar. Dari sisi pendalilannya dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya larangan terhadap mereka itu adalah menghadap kiblat dan membelakanginya, tapi tidak dilarang untuk membelakangi atau menghadap kepada selainnya, ya. Kan timur, barat, matahari, bulan. Yang kedua, bahwasanya ucapan syariku au gharibu, menghadaplah ke timur atau barat, ini umum dalam setiap waktu. Ketika menghadap ke timur ketika terbit matahari dan menghadap barat ketika terbenam matahari. Itu kembali catatannya adalah bagi yang kiblatnya tidak pada dua arah tersebut, ya. Catatannya. Yang keempat, hadis ini menunjukkan pengagungan Ka'bah dan penghormatannya. Karena itu adalah Baitullah, ya. Rumah Allah, rumah yang diidofatkan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baiti," dan sucikanlah rumahku, dalam surat Al-Hajj ayat 26. Ya, Ka'bah ini diidofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ka'bah ini adalah merupakan tempat yang agung di hati-hati kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan menghadap ketika sholat, yang itu adalah keadaan yang tersempurna bagi seorang hamba, karena itu adalah merupakan media penghubung antara hamba dengan Robnya. Dan juga mensucikan kiblat itu ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar dengan kita tidak menghadapnya atau tidak membelakanginya sebagai bentuk ta'zim, nonggongan, ya. Kita juga sebagai manusia, orang tidak menghadap kepada kita di tonggongan, nggak mau, kan gitu. Ini membelakangi ketika buang air pun tidak dilarang sebagai bentuk penghormatan. Yang kelima adalah hadis ini menunjukkan baiknya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metodenya sungguh baik sekali, karena tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan
melarangkan tentang perkara yang dilarang, beliau kemudian memberikan bimbingan jalan keluar kepada yang boleh. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi, tapi hadaplah ke timur atau ke barat. Ya, jadi ada langsung solusi. Ini adalah metode pembelajaran yang baik. Seperti kita misalnya mengajarkan kepada anak, jangan lari. Ya, maksudnya kumaha? Jangan lari. Apakah suruh diam? Apakah suruh berjalan? Harus ada. Jangan lari, berjalan aja. Walaupun sebagian psikolog mah kan menjauhi kata-kata jangan ya ke anak yang belum balik, belum dewasa. Yang keenam, bahwasanya mesti bagi seorang alim untuk memberi perhatian, peringatan pada perkara-perkara yang menyelisihi terhadap ilmu. Ya. Ada peringatan, ada perhatian. Tatkala apa? Tatkala kita tahu ilmunya nih, ya seperti tadi Abu Ayyub mendapat, kan tidak boleh menghadap ke kiblat, ini mendapatkan WC yang menghadap kiblat. Nah ini perhatian, kenapa begini? Nah, karena ini mukhalafah terhadap ilmu, ya bertentangan dengan ilmu, dan juga harus rujuk, ya. Kembali ya kepada ilmu atau melakukan istighfar dan taubat. Bila terperosok pada perkara yang menyelisih dari ilmu itu. Yang ketujuh, hendaklah seorang alim memulai dengan ilmu, atau hendaklah seorang alim itu mendahulukan ilmu, terkhusus apabila diketahui bahwasanya mereka orang-orang itu tidak mempunyai ilmu atau berhajat terhadap ilmu tersebut atau perlu terhadap amal tersebut. Ini dalam urusan masuk WC, diajarkan ilmunya yang bisa langsung diamalkan. Yang kedelapan, hadis ini memberikan faedah kinayah, kiasan, menggunakan kiasan pada perkara-perkara yang kita jijik untuk melafadkannya, mengucapkannya, atau tidak pantas untuk mengucapkannya. Contohnya apa? Ya, kalau kita misalkan dengan ungkapan buang hajat, ya, itu adalah
kinayah, buang air kecil itu kinayah, buang air besar itu kinayah, bukan bahasa yang vulgar. Nah, itu disyariatkan. Ya. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, qala, dia berkata, raqaitu atau raqitu yauman ala baiti Hafsata, aku naik pada suatu hari ke atas rumah Hafsah, kakaknya ya. Wa ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, buang hajatnya itu mustaqbilas Syami, menghadap ke Syam, mustadbirul Ka'bati, membelakangi Ka'bah. Naik ke tembok ya rumah Hafsah, yaitu rumah kakaknya ya, karena sama-sama putri Umar, dan Hafsah telah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rumah dinisbatkan kepada istri karena suami, walaupun itu punya suami ya. Kenapa? Karena suami adalah wajib memberikan nafkah rumah, afdalnya membelikan, menyewakan kalau bisa, kalau nggak bisa gitu ya, sandang, pangan, papan, itu adalah kewajiban suami. Makan, pakaian, rumah, dan juga pendidikan, ya 4 kewajiban. Maka rumah dinisbatkan kepada istri, baitu Hafsah, bukan baitun Nabi. Karena walaupun itu rumah Nabi. Ya. Seperti dalam mentalak, dalam surat At-Talaq ayat 1, la tuhrijuhunna min buyutihinna. Kalau mentalak jangan mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ditalak, ada usir. Jangan. Tetap. Talak tetap serumah dalam masa iddah. Itu. Ada yang masih tinggal di mertua atau di orang tua, perindah, kontrak, ya, tunaikan kewajiban sebagai laki-laki, ya, cari uang yang banyak. Faedahnya yang pertama, jawazul istidbar, bolehnya membelakangi kiblat ketika buang hajat bila dalam bangunan. Ingat, dalam bangunan. Mereka para ulama mengatakan hadis ini adalah mengkhususkan dari larangan tadi. Sebelumnya apa? Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Dikhususkan kalau di dalam bangunan boleh membelakanginya, ya. Sedangkan larangan untuk menghadap kiblat itu tetap baik di pelataran maupun di dalam bangunan, ya, seperti itu. Tidak ada pengkhususan. Yang kedua, hadis ini sebagai dalil bolehnya naik ke rumah kerabat apabila diketahui bahwasanya dia nggak apa-apa gitu. Insya Allah tidak apa-apa. Hari dulurna mata segala pi omongan, jangan, ya. Kemudian yang keempat, boleh mengabarkan semodel hal itu. Ya. Kan sebenarnya ini perkara yang kurang pas ya, naik ke rumah itu, kemudian melihat
Uh, tapi ini boleh mengabarkan modal itu dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengamalkan. Gitu. Dan juga kalau orang yang bertanya, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat. Ini gimana kamu lihatnya? Oh, kalau diceritakan, oh saya waktu itu naik kan gitu ya. Lihat gimana? Apa masuk ke WC? Kan seperti itu. Yang kelima, bolehnya menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat. Berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mustaqbilah Syam, bahwa menghadap ke Syam. Dalam riwayat Bukhari, mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi, menghadap Baitul Maqdis menunaikan hajatnya karena sudah bukan kiblat lagi. Yang keenam, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar itu sangat semangat meneliti asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pada perkara yang ditutup-tutupinya, ya, yang dirahasiakan, urusan apa? Urusan buang air kan ditutup-tutupi. Tapi maksudnya apa? Untuk menyebarkan kepada umat supaya tahu. Hingga umat ini beriktidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hidayah, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, wajibnya meneliti keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menukilkan untuk umat. Karena seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hukum syar'i. Wallahu a'lam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk al-khala, yadkhulul khala, masuk ke WC. Fa ahmilu ana, maka aku membawa." Kata siapa? Kata siapa? Kata Anas, wa gulamun nahwi, dan anak yang seumur denganku, ya. Idawatan min ma'in, wadah yang berisi air, wa anazatan, dan tongkat, tumbak pendek, payastanji bil ma'i, dan beliau beristinja dengan air. Lihat, beristinja dengan air. Istinja itu dengan air. Masuk WC maksudnya di sini apa? Apakah masuk bangunan? Khala di sini adalah tempat yang kosong. Wal khala makanul khali, tempat yang kosong, yang di pelataran jauh gitu ya. Nah, kenapa? Karena buktinya harus membawa apa? Dibawakan air dan tongkat. Ya, tongkat supaya untuk menutup. Tancapkan tongkat. Pakai kain sorban digitukan, nah kan tertutup, ya, aurat tidak terlihat. Nah gitu. Faidahnya yang pertama, hadis ini bolehnya mencukupkan beristinja dengan air. Nah, karena sebagian ulama ada yang berpendapat istinja itu, bersuci itu dengan batu dan air, karena afdol gitu. Batu untuk kotoran-kotoran yang besarnya, air membilasnya, jika nyeseuh wae dibilas, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sebagian mengatakan bahwa ini tidak dicontohkan demikian. Syalbani mengatakan itu berlebihan, tidak ada dalilnya, ya. Jadi di sini menunjukkan boleh hanya dengan air saja. Ya, tidak didahului dengan istijmar, dengan batu dulu. Dan mencukupkan dengan air ini lebih roji daripada mencukupkan dengan batu, kan lebih bersih. Kan bersuci itu dengan air atau dengan batu, kan gitu.
Karena dengan air itu menghilangkan air najisnya, fisiknya itu hilang, dan juga bekas-bekasnya. Kalau batu gimana? Menghilangkan air najisnya. Air najisnya itu hilang. Walaupun bekas-bekasnya masih ada, bisa bersih-bersih naga tuh di iya, ya. Masih ayah. Tapi sah enggak sholat? Sah, karena air najisnya sudah tidak ada. Ya. Sudah hilang. Jadi yang bekas-bekasnya sedikit-sedikit itu ma'fu, diampuni kita itu. Ya, bila tidak ada air, ya, bila tidak ada air. Ya, dengan apa? Bila ke WC hanya disediakan tisu, ya 3 tisu, ambil tisu, lap, buang, selalu lagi. Kalau ya 3 kali seperti itu. Masih kurang bersih di ini lagi. Masih ada ya, kalau ke mikroskop raya keneh eta teh, ya. Tapi maafu hal-hal seperti itu, ya. 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 Jangan terlalu berlebihan di dalam bersuci. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa menjauh dari manusia ketika mau buang hajat berdasarkan korinahnya tadi, membawa tombak dan membawa apa? Wadah, ya, bawa. Yang ketiga, bahwasanya mesti seorang muslim untuk mempersiapkan mau bersuci itu ketika mempersiapkan dengan sesuatu untuk bersuci ketika mau qada hajah, supaya tidak kerepotan karena tidak ada persiapan. Ya, main buang air aja. Hari buat ceboknya nggak ada, terus dia bangkit, wah jadi kemana-mana tuh, ya, kotorannya jadi itu. Nah, makanya oleh sebab itu, kalau kita masuk ke WC umum, mau WC khusus juga sama, ya, maka pastikan air itu ada di embernya, ada ember, ada kerana, lah ya, pas begitu jadi yakinkan bahwa air itu ada, dan bagus kalau sambil dibuka, dikocorkan keran itu supaya meredam dari suara-suara, ya, madorot itu teh, ya, suara-suara aneh gitu. Nah, seperti itu, ya. Atau sambil buang air nyocai gitu-gitu, ya. Dikuprak-kuprak, itulah kurang enak kedengarannya itu. Ya. Yang keempat, bolehnya minta tolong kepada yang lain dalam urusan taharoh, ya. Minta ke yang lain ambilkan, atau kalau wudu tidak ada air, kalau kerannya ada, ya ngapain minta bantuan, ada air, ada aqua, cing pang kocorkeun saya wudu, itu minta bantuan yang lain boleh. Yang pada dasarnya minta bantuan itu kan tidak boleh, ya. Minta bantuan banyak, minta pang ieu keun, pang itu keun, pang canakeun itu nah tuduh terus, kabar sendiri itu, ya. Ya. Para sahabat tatkala mendengarnya hinanya minta bantuan dan meminta, udah naik kendaraannya, naik unta, naik kudanya, si tali kokangnya itu jatuh, morag, henteu nyuruh cing pang sodorkeun ka dieu, henteu, turun heula ambil gitu. Ya, itu contohnya. Ya. Yang kelima, hadis ini menunjukkan fadilah Anas radhiyallahu anhu. Karena
beliau menjadi mulia dengan jadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia membantu Nabi mah tuh. Membantu orang alim mulia, berbeda dengan jadi pembantu orang kafir, ya, hina. Jadi pembantu orang kafir mah. Pembantu orang alim, ustad ajengan, ya, mulia, bisa ngambil ilmu kan seperti itu. Jadi supirna, jadi tukang kebonna, pembantu di rumahna, mulia, ya. Apalagi ini nabi, ya, seperti itu, ya. Dan terutama Anas bin Malik membantu dalam urusan toharohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulia, ya, menjadi mulia. Kan didoakan, ya, Anas itu banyak harta dan banyak anaknya. Lanjut. Ada lagi yang bawa kitab? Omat, sebulan lagi bawa, ya, bawa kitabnya. Investasi leher ke atas, ya, untuk kitab, ya, beli daripada beli baju nusae, ya, beli kitab, beli buku, sing semangat. Nanti kita wariskan kepada anak-anak kita, bermanfaat, ya, seperti itu. Harta kita, bagian dari harta kita belikan kepada buku, belikan manfaat. Bukan mengupgrade sepeda, HP, naukar itu, ya, kitab, ya. Ya, dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya sedangkan dia selagi buang air kecil. Wala yatamassah minal khala'i, dan janganlah cebok dari khala, dari buang air, biyaminihi, dengan tangannya. Wala yatanafas fil ina'i, dan janganlah bernapas di dalam bejana. Ya, faedahnya yang pertama, larangan bagi orang yang buang air kecil untuk memegang zakarnya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Karena hal itu menafikan pemuliaan terhadap tangan kanan atau bagian kanan. Dan larangan ini adalah larangan makruh menurut jumhur ulama. Karena itu adalah termasuk bab di antara bab adab. Ya. Kalau melanggar bab adab makruh. Ya. Dan itu dikarenakan itu merupakan bab mensucikan bagian kanan. Tidak sampai larangan itu pada derajat haram. Sedangkan Imam Ad-Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm membawakan larangan itu kepada haram karena mereka berdua Zahiriyah, pokoknya karena larangan maha haram, ya gitu. Sebagian sahabat Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, maksudnya pengikut-pengikut dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i juga mengisyaratkan kepadanya, kepada haram juga, ya. Yang lebih hati-hati walaupun makruh, sebagiannya mengatakan bagi mukallaf hendaklah tidak memegang zakar dengan tangan kanan ketika buang air, ya. Ya, walaupun memang kudu dicepengan, ya. Ya. Tapi dipegang dengan tangan kiri. Ya, supaya terarah dengan benar.
Karena di sana hadis tadi ada larangannya, larangan memegang tangan kanan. Jadi kalau tidak ada darurat dilarang tangan kanan. Tetapi kalau ada darurat tangan kanan itu boleh. Luka misalkan diperban megang kumaha hese dikitukan ke nyeri atuh ya. Ya, maka dengan tangan kanan. Bagaimana dengan perempuan? Yang pertama berenang perempuan matar di cacepang segalanya. Ya. Sama perempuan juga tidak boleh memegang. Ya. Jadi hukum memegang kemaluan perempuan, memegang dubur dengan kanan bagi perempuan juga sama. Kenapa disebutkan tadi khusus untuk laki-laki? Karena hadis-hadis Nabi galibnya yang umumnya mukhatabnya itu laki-laki, ya. Ya, jarang khusus untuk perempuan. Ya. Sedangkan perempuan adalah adiknya laki-laki, saudarinya kaum laki-laki. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan laki-laki berlaku juga bagi mereka perempuan, kecuali hukum yang khusus bagi perempuan. Ya, seperti itu. Dan juga dikarenakan sebab pelarangannya itu memuliakan terhadap bagian kanan dan menjaga bagian kanan dan atau tangan kanan itu dari kotoran-kotoran. Yang kedua, larangan memegang zakar itu ditakkid. Ditakkid itu apa? Dikhususkan gitulah. Dikhususkan ketika buang air kecil. Dan ini adalah takyid yang mu'tabar. Jadi larangan itu dikhususkan dalam keadaan buang air kecil. Mengambil dhahir hadisnya. Karena kemungkinan akan terkotori tangan kanannya apabila memegang zakarnya, ya, nyepret ke kanan. Sedangkan tangan kanan adalah yang mulia. Adapun dalam keadaan tidak buang air kecil itu boleh memegang zakar. Ya. Tentang seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memegang zakarnya ketika sholat. Maka dikatakan wahal huwa illa bid'atun minka, itu adalah bagian dari dirimu. Ya sama aja dengan jeli, dengan telinga, dengan hidung. Megang ketika sholat, megang telinga boleh? Boleh enggak? Atul ya, hidung boleh. Kemaluan? Ya sama aja. Bila catatan, bila memegang kemaluannya sama perasaannya dengan memegang hidung dan ini. Tapi kalau udah ada rasa lain, nah itu yang membatalkannya, ya. Nah, itu dirinci oleh Al-Basama. Jadi kalau ada syahwat memegangnya batal ketika sholat. Tapi ada yang total batal memegang. Ya. Atau udah tidak mungkin ke sholat nganu karogos gitunya. Paling oke, ya. Paling oke ya ada kata ya pasti ada penghalangnya ya. Rata-rata gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau itu adalah bagian dari dirimu, anggota badanmu, sebagaimana telinga, hidung, dan tangan, maka tidak ada perbedaan mau dengan kanan atau yang kiri. Kalau di luar ketika buang air kecil. Dan ini adalah bab hamlul mutlak alal muqayyad. Jadi membawa lafaz yang mutlak kepada yang muqayyad. Jadi takyidnya apa tadi? Ketika buang air kecil. Membawa lafaz umum kepada yang khusus. Ya. Walaupun demikian, hati-hatinya tidak memegang zakar dengan tangan kanan kecuali ada udzur, walaupun tidak buang air
kecil yang lebih hati-hati ya, kecuali ya ada darurat tangan kiri nggak apa namanya luka atau atau gimana lah, ada sesuatu yang tidak bisa kita menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, larangan dari istinja ya, istinja dengan kanan, beristinja cebok dengan kanan dari buang air besar dan buang air kecil. Sama saja apakah itu dengan batu atau dengan air. Dan ini juga larangan tanzih makruh dan adab, bukan larangan haram menurut jumhur ulama, karena tidak langsung kita pegang batu cebok dengan itu tidak langsung kan kena kotoran, tapi terhalang batu ya. Air juga sama ya. Yang mengatakan haram cebok dengan kanan tadi kan larangannya makruh adalah Ibnu Hazm dan sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah, dan dipilih oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Asy-Syaukani, dan ini adalah pendapat yang kuat ya, karena adanya larangan. Lah lebih hati-hati pokoknya nama-nama larangan mah ulah we, gak usah berpikir iya larangan makruh atau haram, gak usah nanya gitu ya. Dan asal dalam setiap larangan adalah haram, kecuali ada yang menyimpangkannya kepada makruh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mana hayatukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian jauhilah gitu ya, kecuali ada hajah ya, maka tidak apa-apa. Yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan bagian kanan dan memuliakannya dan menjaganya dari setiap apa-apa yang tidak layak untuk melakukannya ya. Yang kanan itu mulia. Yang kelima, faedahnya larangan dari bernapas dalam bejana. Bernapas hanyalah di luarnya, dan itu adalah merupakan sunnah yang sabit, dan itu adalah merupakan adab syar'i dalam minum. Dan bernapas di luar, tidak di dalam, ini lebih menenangkan ketika minum. Napas, minum, napas, minum ya 3 kali, bukan mau dicontohkan ya, lak bering napas, itu nggak boleh ya. Bernapas di luar bejana, di luar kelas, itu lebih baik secara adab. Kalau kita dalam pertemuan cek sunama masamuan resmi, cara minum kumaha, sampai dalam masalah ini juga dalam adab kita itu begini ya, si tatakan teh, lamun gitu teh lain kaasup jalma anu terhormat di kampung anu teu nyaho tata titi ya. Nah, bisa ngambil. Ini juga di adat tata caranya dalam adab kita. Minum. Bayangkan dina masamuan antum nginum lok ngomong betul teh. Nah, ya jelema kan gitu. Seperti itu, ya. Lebih beradab, ya, lebih elegan, betul enggak? Dan itu juga menjauhkan dari keburukan-keburukan, dan juga lebih meringankan kepada lambung ya, terewas ya, air terus bertubi-tubi ke lambung.
Bernapas di dalam bejana ada 3 bahaya. Yang pertama, mengotori dari peminum yang setelahnya. Ya mungkin 1 gelas bersama. Dulu di suatu pondok saya 1 gelas itu sarwangan. Nah, sekelas itu nginumna eta. Ya, di luar. Tapi sekarang enggak, udah berubah. Ya, nah gentong ada gelasnya 1 minum. Nah, ini juga minum pakai gelas eta. Itu tahun 99-an lah. Masih ada. Tak mungkin di keluarga kita kan antara suami istri ya minum kita diminum oleh istri atau kadang sama anak kita, betul? Nah, dengan tidak bernapas di sini kan tidak memudaratkan kepada lain, ya, kepada yang lain, ya, seperti itu. Atau dengan teman yang akrab ada, mas biasa, weh ya, ada tanaman yang akrab minum, cing, duaan, weh. Tapi sebagian mengatakan kalau botol, tong diantelkeun, calangap, kucurkeun, lek, gitu ya. Seperti itu. Ya walaupun kena gitu kalau tidak bernapas. Karena bisi ada madarat. Yang kedua, bernapas bisa membawa penyakit yang mengotori kepada bejana ini, ya. Kemudian yang ketiga, memberatkan kepada lambung. Dengan memberatkan kepada lambung. Khawatir juga tersedak di sini, ya, karena air terus turun sedangkan napas juga berjalan, nah gitu. Karena di sini napas dengan ini tuh kan gantian gitu, tersedak, ya. Yang keenam, ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan cakupan pengajarannya. Dan juga menjaga kepada adab-adab yang tinggi, ya, dan juga akhlak yang utama. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir, hadis terakhir. Yai bisa, ya, atau yai basa, yai bisa atau yai basa, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, dia berkata, maron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi lewat kepada 2 kuburan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka berdua diazab dari perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal bauli, maka dia itu dulunya tidak pernah berlindung dari buang air kecil. Wa amal akharu, adapun yang keduanya, yang lainnya, fakana yamshi bin namimah, karena dia berjalan, dia suka adu domba. Fa'akhadha jaridatan robatan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma. Fasyaqqaha min isfaini, kemudian lantas beliau membelah menjadi 2 bagian. Faqaraja fi kulli qabrin wahidatan, maka menancapkan di setiap 2 kuburan itu 1, masing-masing 1. Faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'ata hadza, kenapa engkau melakukan hal ini? Qala, Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa, mudah-mudahan ini bisa meringankan dari siksa dari keduanya selama masih tidak kering, selama tidak kering atau masih basah. Abdullah bin Abbas. Faidah dari hadis ini yang pertama, hadis ini sebagai dalil dari najisnya kencing anak Adam. Ya. Dan tidak ada hilaf antara ahlul ilmi
para ulama tentang najisnya kencing manusia yang sudah makan, baik yang kecil maupun yang dewasa. Begitupun anak kecil yang belum makan makanan kecuali air susu saja, tetap najis. Najis tetap ya, bayi laki-laki. Hanya ringan dalam pencuciannya, hanya diciprati saja atau hanya dibilas saja seperti itu, tidak apa-apa. Yang kedua, hadis ini sebagai dalil atas adanya azab kubur, dan ini adalah hak yang wajib mengimaninya. Dan dinukil dari para ulama dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penukilan yang mutawatir. Nanti akan dibahas tentang masalah ini ya, tambahannya. Yang ketiga, bahwasanya namimah, mengadu domba, menukil perkataan kepada yang lainnya supaya terjadi permusuhan, kemadharatan, dan juga tidak menjaga diri dari buang air kecil, itu merupakan sebab azab kubur. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang membuka ya azab kubur kepada manusia ya, sebagai sebagai supaya nampak ayat di antara ayat-ayat atau mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau karomah di antara karomah para wali ya. Setiap mukmin yang bertakwa dibukakan baginya, mungkin ya, kadang ya, dibukakan kepada seseorang. Yang kelima, hadis ini menjadi dalil atas wajibnya orang itu bersuci dari buang air kecil. Begitupun dari air kencing yang najis. Begitupun seluruh air kencing yang najis yang lainnya. Yaitu dengan mencuci air kencing dan menghilangkan bekas-bekasnya dari badan atau dari pakaian ke kain atau di tempat sholat, dan haram bermudah-mudah dengan hal itu ya. Harus ketat dalam masalah ini, masalah air kencing ini ya. Keun we lah eta mah budak kompol mah didinya mah ya, dibiarkan, nanti keinjak, nanti najis ka mana gitu ya. Yang keenam, hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak tanazuh, tidak menjaga diri dari buang air kecil termasuk dari dosa besar. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari tentang wudu, wa mayu adzabani fi kabirin, tidaklah mereka diadab dari perkara yang besar. Kemudian beliau mengatakan bala ya. Ya, ini adalah bukan perkara yang besar ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah diadab dari perkara yang besar. Wa innahu lakabirun, tetapi ini adalah perkara yang besar. Memang bukan dianggap besar, remeh, hanya masalah
eh, tidak bersuci atau tidak tidak cebok atau eh, tidak menutup diri ketika buang air kecil, ini masalah kecil dalam pandangan orang, tetapi ini besar masalahnya ya, sampai kena azab kubur. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas agungnya urusan sholat ya. Perkara sholat ini menjadi agung, di mana ketika seseorang itu halal dalam masalah syarat sahnya wudhu itu kan bersuci dari hadas dan ya, dari hadas dan khobas ya, dan itu menjadi syarat, jadi sahnya sholat, jadi berurutan ya. Dan itu menjadikan apa? Karena sholatnya dia itu terkena najis dari tidak buang air, tidak ceboknya atau tidak menjaga diri dari najis, di bawah sholat ya, sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian apa? Kemudian disiksa di dalam kubur gitu. Ini agungnya masalah sholat. Yang kedelapan, bukanlah dalam hadis ini sebagai dalil bahwasanya setiap air kencing itu najis semua ya. Hanyalah kencing itu kencing manusia. Adapun air kencing dari hewan yang dimakan dagingnya dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci ya, suci, cuman kotor tapi suci, tidak seperti ini, tidak seperti apa, air kencing manusia dan kotoran manusia. Yang kesembilan, hadis ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya, hingga umatnya yang ahli maksiat, yang bermaksiat juga disayangi. Ya, Rasulullah mengupayakan supaya diringankan azabnya dengan tadi, apa yang dilakukannya dengan menancapkan pelepah kurma. Yang ke-10, bahwasanya syafaat kadang itu tertentu waktunya, pada waktu ya tertentu, terbatas waktunya pada waktu tertentu. Seperti tadi, la'allahu yukhaffafu anhuma malam ya bisa. Mudah-mudahan ini akan meringankan selama belum kering. Ya, selama belum kering si pelepah kurmanya tersebut ringan azabnya. Ya kan tertentu, terbatas waktunya. Yang ke-11, diharamkannya namibah, dan bahwasanya itu termasuk dosa besar. Dan Imam Bukhari membuat bab tentang hadis ini dalam kitab adab, memakai hadis ini adalah bikin babnya babun an-namimatu minal kabair. Namimah itu termasuk dosa besar. Yang ke-12, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam mengetahui hikmah yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melakukan itu, yang tadi menancapkan itu, kenapa engkau melakukan hal itu? Jadi penasaran, ya, apa hikmahnya dengan itu? Maka diterangkan, ya. Yang ke-13, bolehnya menceritakan orang yang sudah mati apabila menceritakan kemaksiatannya tersebut ada kemaslahatan bagi yang lainnya.
dan juga supaya orang-orang menjauhi dari kemaksiatan tersebut, ya. Gak apa-apa, boleh. Yang ke-14, tidak disunahkan bagi kita untuk meletakkan pelepah atau apapun di dalam kubur, ya, di atas kuburan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya di setiap kuburan, hanya kuburan yang dikhususkan saja, yang tersingkap azab kubur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak setiap kuburan Rasulullah juga tahu, cuman pas lewat itu Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau itu disyariatkan, tentu tiap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tancapkan, lewat kuburan tancapkan. Ini mah hanya pada tertentu saja. Dan sesungguhnya kibaru sahabat-sahabat kibar itu juga seperti Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya juga, ya. Tidak melakukan seperti yang tadi menancapkan itu pelepah kurma dalam kuburan. Dan menancapkan pelepah kurma kepada kuburan, kalau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, itu suudzon terhadap sahibul kubur tersebut. Ya, tahu dari mana keur disiksa eta teh? Suudzon atau buah mendapatkan nikmat aja. Ya, suudzon. Ya. Adapun ada riwayat dari Buraidah yang melakukan hal itu pun Buraidah bukanlah bukan termasuk sahabat kibar, ya, dan itu adalah merupakan ijtihadnya saja kalau ada riwayat tentang hal itu, ya. Dan itu adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat lain tentang kisah dua kubur ini, fa ahbabtu bi syafaati an yurafa'a anhuma. Aku ingin memberi syafaat, ya, untuk mengangkat siksaan dari keduanya. Madamal ghusnani ratbain, selama dua pelepah ini basah. Wallahu taala alam.